Setiap malam, aku dan pembantu di rumah ini berbagi rahasia yang tak pernah diketahui istriku. Awalnya cuma minta dipijitin, lalu sentuhan-sentuhan yang makin liar. Hingga suatu malam, dia menangis dan bilang, "Pak, aku hamil." Jika kamu suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan inilah cerita lengkapnya. Namaku Arya, usiaku hampir kepala 4. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup mapan, gajiku lumayan, bisa dibilang lebih dari cukup untuk standar hidup di Jakarta. Tapi entah kenapa, di rumah yang megah ini, dengan segala fasilitasnya, aku sering merasa kecil, merasa kesepian lebih tepatnya. Rumah kami di bilangan selatan Jakarta ini memang mewah, ada 2 lantai, taman depan yang terawat, dan mobil Eropa terbaru terparkir rapi di garasi. Itu semua sebagian besar adalah buah dari kerja keras Karina, istriku. Karina usianya sedikit di atasku, awal 40-an. Dia cantik, cerdas, dan ambisius. Karirnya sebagai PNS di kementerian sangat cemerlang, jabatannya lumayan tinggi. Dia sangat bangga akan pencapaiannya dan tak segan mengingatkanku akan hal itu. "Aku nih bajiku sudah 3 kali lipat gajimu, Mas, jadi wajar kalau aku lebih sibuk," ucapnya suatu kali dengan nada yang membuatku merasa seperti pecundang. Rutinitas kami sudah seperti robot. Pagi hari Karina buru-buru berangkat kerja, kadang tanpa sempat sarapan bersamaku. Malam hari dia sering pulang larut atau bahkan tidak pulang karena dinas luar kota. Saat dia ada di rumah pun, fokusnya selalu pada pekerjaan atau panggilan telepon dari teman-teman kantornya. Aku seringkali mendapati diriku makan malam sendirian di meja makan besar itu, ditemani keheningan yang menyesakkan. Ranjang kami yang luas terasa begitu dingin, karena Karina sering terlalu lelah untuk sekedar berbasa-basi, apalagi berbagi kehangatan. Intimasi fisik kami menjadi semakin jarang, dan ketika terjadi pun, rasanya hambar, seperti kewajiban semata. Aku merasa diabaikan. Kesepian itu menelan setiap sudut jiwaku. Teman baikku Bimo kadang datang berkunjung untuk main PlayStation atau sekedar ngopi, tapi itu tak cukup mengisi kekosongan yang menggerogoti. Aku sering menghabiskan malam di ruang keluarga menonton TV yang tak benar-benar kutonton, atau hanya melamun, memikirkan apa yang salah dengan hidupku. Sampai akhirnya, Sari datang. Pagi itu, saat aku sedang sarapan roti bakar sendirian di dapur, sebuah mobil travel berhenti di depan rumah. Keluarlah seorang gadis muda membawa tas ransel lusuh dan tas anyaman besar. Dia Sari, pembantu rumah tangga baru kami yang direkomendasikan oleh kenalan Karina di desa. Sari masih sangat muda, mungkin sekitar 20 tahunan. Wajahnya polos, lugu, dengan mata yang besar dan sedikit bingung menatap hiruk-pikuk Jakarta. Rambutnya diikat rapi, dan dia mengenakan kemeja sederhana serta rok panjang. Karina, yang sedang bersiap berangkat kerja, menyambutnya dengan cepat. "Sari, itu Pak Arya, kamu bantu dia sarapan ya, saya buru-buru." Karina hanya memberinya beberapa arahan singkat, lalu langsung masuk ke mobil dinasnya. Aku dan Sari berdiri canggung di dapur. "Sari, Pak," katanya memperkenalkan diri dengan suara pelan, menunduk sedikit. "Arya," balasku, sedikit tersenyum. Aku merasa aneh. Belum pernah aku sendirian di rumah dengan pembantu baru seperti ini. Sari kemudian sigap membantu membersihkan meja makan. Gerakannya cekatan, meskipun masih terlihat sedikit kaku karena baru pertama kali di kota. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali melirikku dengan tatapan polos yang menyimpan rasa ingin tahu. Aku melihatnya menyapu lantai, membersihkan debu, dan merapikan ruang tamu. Ada perbedaan suasana di rumah ini. Keheningan itu sedikit pecah. Ada semacam kehangatan sederhana yang perlahan mulai terasa. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Aku tidak tahu, kehadiran Sari di rumah ini akan mengubah segalanya. Sedikit demi sedikit,
Keheningan yang menyesakan mulai terganti. Bukan dengan suara tawa Karina, melainkan dengan kehadiran Sari yang sederhana namun penuh perhatian. Karina, istriku, semakin tenggelam dalam pusaran pekerjaannya. Rapat pagi, makan siang dengan klien penting, perjalanan dinas mendadak keluar kota yang bisa memakan waktu berhari-hari. Ponselnya selalu berdering bahkan saat dia baru saja meletakkan tas. Setiap kali dia pulang, wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap menyala penuh ambisi. Dia seringkali terlalu lelah untuk sekedar bertanya bagaimana hariku, apalagi berbagi cerita. "Aku ada presentasi besar besok, Mas. Kamu urus saja rumah," ucapnya suatu malam sambil sibuk dengan laptopnya. Aku merasa semakin terpinggirkan. Seolah peranku di rumah ini hanyalah pelengkap. Di sisi lain, Sari dengan kepolosannya justru mengisi kekosongan itu. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Setiap kali aku duduk di ruang keluarga, membaca koran, atau menonton berita yang tak benar-benar kuperhatikan, Sari akan datang, bukan dengan pertanyaan basa-basi, melainkan dengan tindakan. Dia akan membawakan secangkir kopi hangat tanpa ku minta, menanyakan apakah aku sudah makan siang, atau sekedar membersihkan meja di dekatku. Gerakannya cekatan namun tidak mengganggu. Sari memang polos, gadis dari kampung yang baru pertama kali merantau ke Jakarta. Ada banyak hal yang membuatnya penasaran, terutama tentang kehidupan kota dan orang-orang di dalamnya. Kadang dia akan bertanya hal-hal pribadi dengan nada yang lugu namun sedikit genit, membuatku tersenyum. "Pak Arya kok sendirian saja? Bu Karina belum pulang?" tanyanya suatu sore sambil menyapu lantai. Atau, "Pak Arya capek ya? Mau Sari pijatin kakinya?" tawarnya suatu kali saat aku terlihat lelah sepulang kerja. Perhatian-perhatian kecil seperti itu yang sudah lama tak kudapatkan dari Karina, terasa begitu berharga. Itu membuatku merasa diperhatikan, merasa ada. Suatu malam, aku sedang membaca buku di sofa ruang keluarga. Entah karena lelah atau nyaman, aku tertidur pulas dengan buku masih terbuka di dadaku. Samar-samar, aku merasakan sentuhan lembut. Sebuah selimut perlahan menutupi tubuhku. Aku sedikit terjaga namun mataku masih terpejam. Kurasakan tangan Sari, mungkin saat ia merapikan selimut, menyentuh wajahku dengan lembut. Sentuhan itu, meskipun singkat dan tidak disengaja, terasa begitu hangat dan tulus. Itu bukan sentuhan yang penuh hasrat, melainkan sentuhan perhatian murni yang sudah lama tak kurasakan. Jantungku berdebar pelan. Ada debaran aneh yang sudah lama tak aku nikmati. Sebuah sensasi hangat yang menjalar di dada. Ketika aku membuka mata perlahan, Sari sudah berdiri di dekatku, menatapku dengan tatapan polos yang menyimpan sedikit rasa ingin tahu dan khawatir. Dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Aku hanya bisa memandang punggungnya, hatiku diliputi perasaan aneh. Perasaan yang bercampur antara rasa bersalah pada Karina dan sebuah benih kehangatan yang tak terduga, yang perlahan mulai tumbuh untuk Sari. Aku tidak tahu, kehangatan sederhana ini akan menjadi awal dari sebuah rahasia yang jauh lebih dalam dan rumit. Setelah malam itu, saat Sari menyelimutiku dan tatapan polosnya bertemu mataku, benih perasaan aneh itu tumbuh semakin besar. Aku mulai lebih sering mencari kehadirannya, bahkan tanpa sadar. Karina, istriku, seolah semakin menjauh. Jadwalnya kian padat, dan ia seringkali pulang dengan wajah lelah. Matanya hanya terpaku pada layar laptop atau ponselnya. Suatu malam, aku merasa tidak enak badanku pegal-pegal, dan kepalaku sedikit pusing. Rasanya butuh sentuhan hangat, pijatan ringan atau kerokan. "Yang, kamu nggak capek kan? Badan mas rasanya nggak enak nih, pegel semua," kataku pada Karina yang sedang menyandar di sofa sambil membaca dokumen. Aku mencoba mendekat, berharap dia akan memperhatikanku. Karina mendesah pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas. "Duh mas, aku capek banget ini. Barusan ada deadline dadakan. Besok pagi masih ada meeting penting. Kamu minum obat saja ya, nanti juga enakan," jawabnya suaranya terdengar datar, seolah menolakku secara halus.
Aku menghela nafas, kecewa. Memang selalu begitu, prioritasnya selalu pekerjaan. Aku bangkit, berjalan ke kamar dengan perasaan hampa. Beberapa menit kemudian, saat aku berbaring terlentang di ranjang yang terasa dingin, pintu kamar diketuk pelan. Sari muncul di ambang pintu, dengan tatapan polos dan sedikit khawatir. "Pak Arya kenapa? Sakit?" tanyanya lembut. Dia pasti mendengar obrolanku dengan Karina. "Iya Sari, badan rasanya nggak enak semua," keluhku memejamkan mata. Sari masuk ke kamar, perlahan mendekat ke sisi ranjang. "Mau dipijitin Pak, biar agak enakan," tawarnya. Ada keraguan di matanya, tapi juga ketulusan yang tak bisa kusangkal. Aku terkejut, Sari menawarkan diri. Sesuatu yang bahkan Karina tak mau lakukan. "Nggak usah Sari, nanti kamu capek," kataku mencoba menolak, tapi sejujurnya aku sangat menginginkannya. "Nggak apa-apa Pak, Sari biasa mijitin Bapak di kampung," ucapnya polos. Lalu tanpa menunggu persetujuanku, dia sudah duduk di tepi ranjang, tangannya yang kecil namun cekatan mulai memijat tengkuku, lalu turun ke punggung. Sentuhannya terasa pas, menghilangkan sedikit rasa pegal. Aku bisa merasakan kehangatan jemarinya yang polos dan tulus. "Enak banget Sari, kamu jago mijit ya?" kataku, mataku terpejam menikmati. "Biasa saja Pak. Kalau mau dikerokin juga bisa Sari." "Sari punya balsem." Aku hanya mengangguk, terlalu nyaman untuk bicara. Sari lalu mulai mengeroki punggungku dengan balsem dan koin. Gerakannya teratur. Aku rasakan punggungku memanas, rasa pegal mulai mereda. Selama proses itu sesekali tangannya tak sengaja menyentuh kulitku yang terbuka. Sentuhan itu di tengah suasana kamar yang tenang, terasa intim. Aroma balsem bercampur aroma tubuh Sari yang sederhana, menciptakan sensasi aneh yang membuai. Aku bisa merasakan Sari sedikit condong ke atasku saat mengerok, rambutnya yang hitam panjang sesekali menyentuh lenganku. Setelah selesai, Sari tersenyum polos. "Sudah enak kan, Mbak?" "Sudah Sari, enak banget, makasih banyak ya," kataku tulus, menatapnya. Mata Sari yang polos itu memancarkan rasa ingin tahu yang dalam dan sedikit malu, entahlah. Di malam-malam berikutnya, ketika Karina kembali sibuk dan lelah, Sari selalu ada. Kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga atau dapur, mengobrol santai hingga larut malam. Sari akan membuatkan cemilan sederhana dan kami akan berbagi cerita tentang hari kami. Obrolan kami bergeser dari pekerjaan rumah tangga ke hal-hal yang lebih personal. Sari akan menceritakan tentang mimpinya di desa dan aku sedikit curhat tentang kesepian. Ada momen ketika Sari, dengan kepolosannya, bersandar terlalu dekat ketika kami menonton TV, atau tangannya tak sengaja menyentuh tanganku saat mengambil sesuatu, dan sentuhan itu akan berlama-lama. Suatu malam, di saat rumah terasa sepi, dan hanya ada mereka berdua, sentuhan-sentuhan itu menjadi lebih berani. Aku membantu Sari meraih sesuatu di lemari atas dapur, dan saat Sari berbalik, tubuh kami begitu dekat. Aroma sabun Sari yang segar dicampur dengan aroma khas tubuhnya yang polos memenuhi inderaku. Aku yang didorong oleh kesepian dan kehangatan Sari tak bisa menahan diri. Ciuman pertama terjadi. Aku menyentuh lembut pipi Sari, mendekatkan wajahnya. Sari terkejut. Matanya membelalak, tapi tidak menolak. Dia bahkan membalasnya dengan rasa ingin tahu dan sedikit gairah yang lugu. Aku merasa bersalah, namun kehangatan itu terlalu membuai. Aku tahu batas telah terkikis. Setelah ciuman itu, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa bersalah memang ada, menusuk perlahan setiap kali aku teringat Karina. Tapi kehangatan dan gairah yang Sari berikan, yang sudah lama tak aku dapatkan, terasa jauh lebih kuat. Rasanya seperti menemukan oasa di tengah gurun kesepian. Sari dengan kepolosannya seolah tidak sepenuhnya mengerti beratnya batasan yang kami langgar. Dia hanya merespon setiap sentuhan dan perhatianku dengan ketulusan yang polos, namun penuh gairah yang baru kutemukan dalam dirinya. Hubungan fisik kami pun berlanjut, terutama di malam-malam ketika Karina sedang dinas luar kota atau sudah terlelap pulas karena kelelahan setelah seharian di kantor. Rumah besar ini menjadi saksi bisu rahasia kami. Ranjang kami, yang dulu terasa dingin, kini hangat oleh sentuhan kami berdua. Malam itu adalah kali pertama bagiku, dan juga bagi Sari. Aku bisa merasakan tubuh Sari sedikit gemetar. Saat aku mendekat, ada ketakutan yang samar di matanya yang polos, namun gairah yang memancar darinya juga tak bisa disembunyikan.
Dia menatapku dengan nafas memburu, bibirnya sedikit terbuka. Aku meraih tangannya, mengusap punggungnya pelan, mencoba menenangkannya, memberinya keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja. Sentuhan kami perlahan menjadi lebih dalam, lebih intim. Aku merasakan tubuhnya yang menegang pada awalnya, lalu perlahan melunak, merespon setiap sentuhanku dengan gairah yang kuat. Gairah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Desahannya yang pelan memenuhi kamar, dan aku bisa merasakan tubuhnya yang kini bergerak mengikuti setiap irama. Rasanya luar biasa, sebuah campuran antara kepolosan yang baru terbangkitkan dan hasrat yang tak terbendung. Sensasi itu adalah candu, membuatku lupa segalanya, lupa Karina, lupa konsekuensi. Namun di balik semua keintiman yang terlarang itu, perubahan pada Sari mulai terlihat. Beberapa minggu terakhir, Sari sering mengeluh mual di pagi hari. Dia sering muntah setelah sarapan, atau terkadang di tengah malam. Dia juga terlihat lebih mudah lelah dan nafsu makannya sedikit berubah, lebih suka makanan asam. "Sari kok sering mual ya, Pak? Mungkin masuk angin," katanya polos suatu pagi sambil memegang perutnya. Aku menatapnya. Ada firasat tidak enak yang mulai menyelinap di benakku. Wajahnya yang polos itu kini tampak sedikit pucat. Aku mencoba mengabaikan firasat itu, tapi perubahan fisik Sari semakin jelas. Perutnya terlihat sedikit membesar meskipun masih bisa ditutupi pakaian longgar. Dia juga mulai menghindari mengangkat barang-barang berat dengan alasan pusing. Karina, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, adalah wanita yang jeli. Dia mulai merasakan ada yang aneh. Suatu sore, Karina pulang lebih cepat dari biasanya. Dia melihat Sari sedang menyiram tanaman di halaman belakang, mengenakan daster yang sedikit ketat. Karina menatap Sari lebih lama dari seharusnya. "Sari, kok kamu agak berisi ya sekarang? Terus kok kamu kayaknya sering mual juga?" Tanya Karina santai, tapi ada nada menyelidik di suaranya, sambil mengambil minum di kulkas. Sari langsung salah tingkah. Wajahnya memerah dan dia menunduk, tidak berani menatap Karina. "Enggak, Bu. Perasaan Sari cuma masuk angin saja." Karina hanya mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat tatapan matanya yang tajam menyelusuri Sari, lalu beralih kepadaku. "Mas, kayaknya Sari harus periksa ke dokter deh. Jangan-jangan tipes," katanya, suaranya tenang namun dingin. Hatiku mencelos. Firasat buruk itu kini semakin kuat. Aku tahu benih yang tumbuh ini bukan hanya benih cinta terlarang, tapi juga benih bencana yang siap meledak kapan saja. Firasat itu menghantuiku setiap detik. Setiap pagi saat Sari mengeluh mual, jantungku berdegup kencang. Setiap kali Karina melirik ke arah Sari, aku merasa seperti berada di ujung tebing. Aku tahu, aku harus bicara dengan Sari, tapi aku terlalu takut untuk menghadapi kenyataan. Suatu siang, saat Karina sedang menghadiri rapat penting di luar kota, aku melihat Sari sedang duduk sendirian di teras belakang memegang perutnya. Wajahnya terlihat pucat dan matanya berkaca-kaca. Aku menghampirinya. Hatiku dipenuhi kecemasan. "Sari, kamu kenapa? Masih mual?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Sari mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata polos yang kini dipenuhi kesedihan dan sedikit ketakutan. "Maaf Pak Arya, Sari harus bilang sesuatu sama Bapak." Suaranya bergetar. Dia menunduk, tangannya meremas ujung dasternya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang dingin. "Ada apa, Sari? Katakan saja." Sari mendongak. Air matanya mulai menetes. Sari hamil, Pak," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Dia menunjukkan sebuah alat tes kehamilan sederhana di genggamannya. 2 garis merah yang jelas terpampang di sana. Dunia serasa runtuh di sekelilingku. Kakiku lemas, nafas terasa sesak. Ini benar-benar terjadi. Konsekuensi terberat dari semua kehangatan dan hasrat terlarang yang selama ini kuburu. Aku panik, marah pada diriku sendiri, pada situasinya. Hamil? Bagaimana bisa? Maksudnya, bagaimana mungkin? Aku tergagap.
Pikiranku kacau balau. Sari hanya bisa menangis, menatapku dengan tatapan pasrah. Sari nggak tahu, Pak. Sari takut. Kepolosannya membuatku semakin merasa bersalah. Dia hanyalah gadis dari kampung yang tak mengerti rumitnya hidup di kota besar, tak tahu konsekuensi dari semua yang terjadi. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir di teras belakang, mencoba memikirkan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kalau Karina tahu? Karirnya, reputasiku, rumah tangga kami, semuanya akan hancur. Aku memijat pelipisku yang berdenyut kencang. Sari, kamu yakin? Sudah periksa ke dokter? Aku mencoba mencari celah. Sari menggeleng. Belum, Pak. Tapi teman Sari bilang ini tanda-tanda hamil. Aku tahu Sari tidak berbohong. Perubahan fisiknya, mualnya, semuanya kini masuk akal. Sebuah benih telah tumbuh, benih yang bukan hanya milikku tapi juga buah dari kesalahan besar yang kubuat. Otakku bekerja keras, mencari berbagai solusi, betapapun gelapnya. Menyembunyikan? Menggugurkan? Setiap pilihan terasa seperti pisau yang mengiris hati. Sari menatapku dengan mata memohon. Sari harus bagaimana, Pak? Tatapannya membuatku semakin terbebani. Aku harus mencari jalan keluar, dan itu harus dilakukan secepatnya, sebelum Karina pulang dan badai yang sesungguhnya meledak. Malam itu aku tidak bisa tidur, pikiranku kalut. Bagaimana Sari bisa hamil? Dan yang terpenting, bagaimana cara menyembunyikan ini dari Karina? Esok paginya, aku langsung mencari Sari. Wajahnya masih pucat, matanya sembab. Aku mencoba berbicara dengannya tentang pilihan yang ada, bahkan sempat menyinggung opsi yang paling gelap, menggugurkan kandungannya. Sari hanya bisa menangis, menggelengkan kepala, ketakutan. Sari nggak mau, Mas, bisiknya lirih. Ini anak Sari, anak Mas Arya juga. Kata-katanya menamparku, menyadarkan aku akan tanggung jawabku. Aku tahu Sari tidak akan setuju, jadi satu-satunya jalan adalah menyembunyikan kehamilan ini mati-matian dari Karina. Aku mulai mengatur siasat. Aku meminta Sari untuk selalu mengenakan pakaian longgar, terutama saat Karina ada di rumah. Aku juga melarangnya mengangkat barang berat dengan alasan kesehatan Sari. Setiap kali Karina pulang, aku akan memastikan Sari sedang di kamar, atau jika terpaksa bertemu, aku akan selalu berada di antara mereka, mencoba mengalihkan perhatian Karina. Suasana di rumah menjadi sangat tegang. Aku sendiri sering terlihat gelisah dan cemas. Aku sering terlonjak kaget setiap kali ponsel Karina berdering atau mendengar suaranya di pintu. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Hubunganku dengan Karina semakin dingin, penuh kecurigaan dan diam yang menyakitkan. Dia sering menatapku dengan tatapan aneh seolah ada yang tidak ia tak percayai. Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok sering melamun? Tanya Karina suatu malam saat kami sedang menonton TV. Aku melihat matanya menyipit. Terus, Sari itu kok tumben banget nggak pernah mau angkat galon sendiri? Kamu manjakan ya? Sari lagi nggak enak badan, Yang. Makanya aku minta dia istirahat. Jawabku, mencoba santai. Tapi tanganku gemetar memegang remote. Karina hanya menghela nafas, tidak sepenuhnya puas dengan jawabanku. Dia bangkit, lalu berjalan ke dapur. Aku mengikutinya dengan cemas. Saat Karina sedang mengambil air minum, matanya tak sengaja menangkap tumpukan baju Sari di keranjang cucian. Di sana, terselip sebuah alat tes kehamilan bekas yang lupa disembunyikan Sari. Dunia seolah berhenti berputar. Karina membeku, menatap alat itu dengan tatapan kosong. Perlahan tangannya yang ramping meraih alat itu. Mengangkatnya. Wajahnya langsung memucat. Dia menatapku, lalu beralih menatap pintu kamar Sari yang tertutup. Tatapannya kini bukan lagi curiga, melainkan campuran antara kaget, jijik, dan kemarahan yang membara. Arya, ini apa? Suaranya bergetar, namun dingin seperti es. Dia memegang alat tes kehamilan itu erat di tangannya. Ini punya siapa? Aku terdiam, lidahku keluh. Aku tahu, ini dia. Badai yang sesungguhnya telah tiba. Rahasia tergelapku kini di ujung tanduk, siap meledak menghancurkan semuanya. Wajah Karina memucat lalu perlahan memerah padam. Matanya yang tajam kini memancarkan api kemarahan, berbaur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia menatapku, lalu beralih menatap pintu kamar Sari yang tertutup. Jawab Arya, ini punya siapa? Teriaknya, suaranya pecah.
menggema di dapur yang sunyi. Tangannya gemetar, menunjuk alat tes kehamilan itu. Aku mencoba mendekat, mencoba meraih tangannya. "Karina, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan." Tapi Karina menepis tanganku dengan kasar. "Jelaskan apa? Apa yang perlu dijelaskan? Ini jelas-jelas bukti kalau kamu pengkhianat." Air mata mulai mengalir di pipinya, namun amarahnya jauh lebih besar. "Dan kamu, Sari?" Karina berbalik cepat, melangkah menuju kamar Sari lalu membuka pintu itu dengan kasar. Sari yang mungkin mendengar keributan duduk ketakutan di ranjang. Wajahnya yang polos kini tampak sangat pucat pasi, matanya membelalak melihat kemarahan Karina. "Dasar perempuan tidak tahu diri," teriaknya, suaranya melangking tinggi. "Aku membawamu ke sini, memberimu pekerjaan, tempat tinggal, makan, tapi ini balasanmu. Kamu menusukku dari belakang, dengan suamiku sendiri." Karina melangkah maju, tangannya hampir terangkat, tapi aku segera menahannya. "Karina, jangan!" teriakku, menarik tangannya. "Lepaskan aku, Arya. Kamu juga sama saja. Dasar pengkhianat." Karina merontah, matanya menatapku penuh kebencian. "Aku tidak menyangka kamu bisa serendah ini, Mas, dengan pembantu." Nada suaranya penuh jijik. Sari hanya bisa menangis, badannya gemetar ketakutan. Dia mencoba bersembunyi di balik bantal. Karina menunjuk Sari dengan tangan gemetar. "Sekarang juga, kamu pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Keluar!" perintahnya, suaranya penuh amarah. Sari semakin terisak. "Bu Karina, Sari minta maaf." "Tidak ada maaf. Pergi sekarang dan jangan pernah kembali." Karina memberikan perintah dengan kasar sambil mendorong Sari keluar rumah tanpa memperdulikan kondisi kehamilannya. Sari dengan tangisan yang tak berhenti hanya bisa meraih tas lusuhnya dan berlari keluar menghilang di balik gerbang. Hatiku mencelos melihat Sari pergi dalam kondisi seperti itu. Setelah Sari pergi, Karina berbalik padaku. Tatapannya membakar. "Dan kamu, Mas? Kamu pikir aku akan diam saja? Aku akan menggugat cerai. Aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta ini. Kamu akan menyesal sudah berani mengkhianatiku." Karina berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Napasnya memburu, air matanya tak henti mengalir. Dia melemparkan vas bunga dari meja, pecah berkeping-keping di lantai. "Aku benci kamu, Arya. Aku benci kalian berdua," teriaknya histeris. Dia lalu berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Aku hanya bisa berdiri terpaku di ruang tamu yang kini berantakan, dikelilingi oleh pecahan vas dan kehancuran. Badai telah meledak dan aku tahu pernikahanku, karirku, hidupku, semuanya telah hancur. Konsekuensi dari rahasia tergelapku kini menimpaku dengan sangat menyakitkan. Hari-hari setelah malam itu adalah neraka yang sesungguhnya. Karina mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk bekerja dan pulang dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun denganku, seolah aku tidak ada. Atmosfer di rumah ini terasa mencekik, bahkan lebih parah dari kesepian yang dulu kurasakan. Aku mencoba menghubunginya, mengirim pesan, tapi tak ada respons. Bahkan cincin kawin di jari Karina sudah tidak ada. Posisiku terasa terjepit di antara dua palu. Di satu sisi, ada Karina dan kemarahan besarnya, ancaman perceraian dengan konsekuensi kehilangan semua harta dan reputasi. Keluarga Karina yang memang berkuasa dan berpengaruh juga mulai ikut campur. Ayah mertuaku, seorang pensiunan jenderal, meneleponku dengan suara menggelegar. "Kamu sudah menodai kehormatan keluarga kami, Arya. Jangan harap bisa hidup tenang." Tekanan itu terasa seperti dinding yang menghimpitku. Di sisi lain, ada Sari. Aku tahu dia pasti terpuruk. Aku mencoba mencari tahu keberadaannya melalui tetangga atau kenalan Karina di desa, dan kudapati ia sudah kembali ke kampung halamannya. Terbayang wajah polosnya yang ketakutan saat diusir, dan perutnya yang kini mengandung darah dagingku. Aku adalah ayah dari anak itu, dan aku punya tanggung jawab. Tapi bagaimana? Jika aku memilih Sari, aku akan kehilangan segalanya. Rumah ini, mobil, tabunganku, bahkan mungkin karirku di Jakarta. Jika aku memilih Karina, aku akan mengkhianati Sari dan anakku sendiri. Ini adalah pilihan yang memilukan, mengoyak jiwaku. Aku sering merenung sendirian di malam hari,
Di ruang keluarga yang kini terasa begitu kosong, aku memutar kembali setiap memori. Kesepian yang membuai, kehangatan Sari yang mengisi, sentuhan-sentuhan yang memabukkan, hingga akhirnya hasrat itu menguasai dan menghancurkan semua. Aku menyadari betapa egoisnya aku selama ini hanya memikirkan diri sendiri, mencari pelarian tanpa memikirkan konsekuensinya. Penyesalan itu datang menghantamku seperti gelombang. Aku telah menghancurkan hidup Karina dan juga hidup Sari serta anak yang tak berdosa. Malam itu, aku menerima telepon dari seorang kenalan lama yang juga pengacara. Arya, Karina sudah mendaftarkan gugatan cerai. Dia menuntut pembagian harta Gonogini secara penuh dan juga ingin kamu membayar ganti rugi. Suara di telepon itu semakin memperjelas jurang di depanku. Aku merasa putus asa. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Aku harus memilih, tapi setiap pilihan terasa seperti pisau yang menyayat. Aku harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatanku. Aku terperangkap dalam pilihan yang memilukan ini, dan aku tidak tahu apakah aku akan sanggup melewatinya sendirian. Malam itu, setelah telepon dari pengacara Karina, aku tidak tidur. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang dingin, di bawah lampu kristal yang dulunya melambangkan kemewahan hidupku, kini terasa seperti mengejek. Pikiranku berkecamuk. Karina, karirku, keluarga mertua yang berkuasa. Melawan mereka berarti kehancuran total secara materi dan sosial. Tapi bayangan Sari, wajah polosnya yang ketakutan, dan bayi dalam kandungannya tak bisa kusingkirkan. Pada suatu titik, aku berhenti, menatap keluar jendela ke arah langit malam Jakarta yang pekat. Aku memejamkan mata, dan yang kulihat bukan lagi bayangan mewah Karina, melainkan senyum tulus Sari, kehangatan sentuhannya, dan rasa nyaman yang ia berikan di tengah kesepianku. Aku menyadari, di balik semua kesalahan dan hasrat yang tak terkendali, ada benih cinta yang tulus dari Sari dan tanggung jawab yang tak bisa kupungkiri. Ini adalah tentang hidup, tentang hati nurani, bukan hanya materi. Aku membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Esok paginya, aku mendatangi kantor pengacara Karina. Dengan kepala tegak, meskipun hati terasa hancur, aku menyatakan kesediaanku untuk menerima semua tuntutan Karina. Aku melepaskan rumah mewah itu, mobil, tabunganku, dan sebagian besar aset yang kita miliki bersama. Aku tidak bernegosiasi. Saya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan saya, kataku pelan, menatap pengacara Karina. Aku tahu ini berarti aku akan memulai dari nol tanpa apa-apa. Setelah proses perceraian yang pahit dan menguras energi, aku menjual sisa-sisa barang berhargaku. Dengan uang seadanya dan tekad yang kuat untuk menjemput Sari dan buah hati kami, aku berangkat ke kampung halaman Sari, jauh di pedalaman Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, hatiku dipenuhi harapan, membayangkan wajah Sari yang lega, masa depan sederhana yang akan kami bangun. Ketika akhirnya aku sampai di desa itu, aku langsung menuju rumah Sari. Pemandangan pertama yang kulihat membuat jantungku seharasa berhenti berdetak. Di depan rumah gubuk sederhana itu, ada tenda kecil dan beberapa orang sedang sibuk merapikan sisa-sisa dekorasi. Ada foto terpampang di depan pintu. Foto Sari, memakai kebaya pengantin sederhana bersanding dengan seorang pemuda desa yang tak kukenal. Dunia serasa runtuh untuk ketiga kalinya. Langkahku terhenti. Aku tidak bisa bernapas. Sari sudah menikah. Seorang tetangga, seorang ibu-ibu paruhbaya, melihatku dan menghampiri. "Maaf mas, cari siapa ya?" Tanyanya ramah namun dengan tatapan penasaran. Saya mencari Sari," kataku. Suaraku tercekak. Ibu itu mengangguk paham, namun ada raut kasihan di wajahnya. "Oh, Sari? Sari sudah menikah seminggu yang lalu, Mas. Namanya Budi, pemuda kampung sini juga." "Menikah?" bisikku. Suaraku tercekak. "Tapi kenapa?"
Ibu itu menghela napas, menatapku dengan tatapan kasihan. Begini, Nak. Setelah Sari pulang ke sini dengan perut yang sudah keliapan, keluarga besar Sari malu sekali. Namanya juga di kampung, Nak. Daripada jadi gunjingan terus, aib keluarga. Akhirnya mereka sepakat menikahkan Sari cepat-cepat dengan Mas Budi. Mas Budi itu mau menerima Sari apa adanya, asalkan aib keluarga bisa tertutupi. Ini demi kebaikan Sari dan bayinya juga, Nak. Kepalaku pening. Jadi, inilah akhir dari semua perjuanganku. Aku melepaskan segalanya demi tanggung jawab ini hanya untuk menemukan dia sudah menjadi milik orang lain. Aku menatap rumah Sari, melihat bayangannya sekilas dari dalam. Dia kini istri orang lain. Istri dari seorang pria yang terpaksa menikahinya untuk menutupi aib. Aku berbalik, pergi dari kampung itu dengan hati hancur berkeping-keping. Harapanku musnah. Aku tidak lagi memiliki Sari. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa kuingkari. Anak itu, darah dagingku. Meski aku tidak bisa bersama ibunya, aku harus tetap bertanggung jawab. Perjuanganku belum berakhir. Ini adalah jalan yang lebih pahit dari yang kubayangkan, tapi aku harus melaluinya. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk menjadi ayah bagi anak itu dan menemukan kebahagiaan dalam makna yang berbeda. Aku kembali ke Jakarta, namun bukan ke rumah mewah yang dulu. Rumah itu kini milik Karina sepenuhnya, simbol dari kehancuran yang kubuat. Aku menjual sisa-sisa aset dan memilih untuk tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Pekerjaan lamaku sudah tak bisa kupertahankan, reputasiku hancur. Aku memulai hidup dari nol, bekerja serabutan, menerima apa saja demi bisa bertahan. Setiap sen yang kudapatkan, sebagian besar kusisihkan untuk anakku. Perjuanganku untuk menjadi seorang ayah adalah hal tersulit sekaligus paling bermakna dalam hidupku. Sari dan Budi suaminya mengizinkanku menjenguk anakku sesekali, meskipun dengan batasan yang jelas. Setiap kali aku datang ke kampung itu, hatiku selalu diliputi perasaan campur aduk. Melihat Sari yang kini menjadi istri Budi, dengan perut yang semakin membesar, dan di sampingnya ada seorang pria yang akan menjadi ayah dari anakku di mata masyarakat. Itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Ada dinding tak terlihat di antara kami. Dinding yang dibangun oleh aib dan kenyataan. Namun, setiap kali aku menggendong anakku, merasakan sentuhan kulitnya, mencium aroma bayinya, semua rasa sakit itu seolah lenyap. Dia adalah darah dagingku, buah dari kesalahan tergelapku, namun juga menjadi cahaya terterang dalam hidupku. Aku berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab sebagai ayah, meskipun tidak bisa menjadi suami bagi ibunya. Aku mengirimkan uang sebisanya, datang menjenguk, dan memastikan ia tumbuh dengan layak. Aku, Arya, kini bukan lagi pria yang mencari kehangatan di tempat yang salah. Kehilangan segalanya telah mengajarkanku arti sebenarnya dari tanggung jawab, pengorbanan, dan cinta. Kesepian itu memang masih sesekali datang, terutama di malam hari saat aku sendirian di kontrakan. Tapi kini, kesepian itu ditemani oleh ketenangan batin. Aku tidak lagi mencari pelarian. Aku belajar untuk berdamai dengan masa lalu, menerima konsekuensi, dan hidup untuk masa depan anakku. Kisahku adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bahwa sebuah kesalahan, sekecil apapun itu, bisa memiliki konsekuensi yang maha dahsyat. Bahwa hasrat yang tak terkendali dapat menghancurkan segalanya. Namun dari kehancuran itu, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Pelajaran tentang arti sebuah keluarga meskipun tidak terbentuk secara konvensional. Pelajaran tentang pengampunan diri dan keberanian untuk memikul tanggung jawab penuh, bahkan ketika segalanya terasa mustahil. Aku mungkin tidak memiliki Karina lagi atau kehidupan mewah yang dulu. Aku juga tidak bisa bersama Sari sebagai suamiku. Tapi aku memiliki anakku dan sebuah tujuan hidup yang baru.
Aku telah menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Kebahagiaan yang dibangun di atas tanggung jawab dan cinta tanpa syarat kepada buah hati. Aku adalah Arya yang telah belajar menjadi seorang ayah sejati dari kesalahan tergelapnya. Dan itu bagiku adalah sebuah akhir yang jauh lebih bermakna daripada sekedar dongeng bahagia.